Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julham Abu Zain dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua buku yang telah saya baca, yaitu buku yang pertama tentang The Histories of the Quranic Text dan juga rekonstruksi sejarah Al-Quran. Pada buku yang pertama mengenai bab 18 ini tentang orientalis dan Al-Quran. Pembahasan yang pertama itu ada perlunya pembuktian penyimpangan dalam Al-Quran dan maksud hendak membuktikan moralitas dan prioritas teologi barat. Jeffrey dan banyak yang lainnya telah mencurahkan keseluruhan kehidupannya berguna menyikap perubahan teks Al-Quran dan yang katanya mereka dapatkan dalam kajian-kajian Injil. Sejarah manapun telah mencatat karya-karya mereka tentang hal ini, Jeffrey juga yang lainnya. Akan tetapi Jeffrey sangat menguras tenaga dalam masalah ini. Adapun yang kedua itu ada critical orientalis terhadap kompilasi Al-Quran. Di antaranya ada yang menyebutkan mengapa jika Al-Quran itu sudah ditulis sejak zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman Umar bin Khattab merasa khawatir dengan kematian para hufat atau kematian para penghafal Al-Quran pada perang Yamamah. Akan lebih jauh lagi, mengapa bahan-bahan yang sudah ditulis tidak disimpan di bawah pemeliharaan Nabi Muhammad SAW sendiri? Jika demikian pula, Zaid bin Sabit tidak memanfaatkan dalam menyiapkan suhuf-suhuf tersebut itu. Mungkin kedangkalan para ilmuwan orientalis itu atau agak bodoh atau mengingkar terhadap kebijakan pendidikan kaum muslimin itu menjadikan permasalahan yang sentral yang melingkari pendirian mereka. Adapun yang ketiga itu ada perubahan istilah Islam pada pemakaian ungkapan orang asing dalam karyanya, yakni Introduction atau Islamic Law. Saat pembagian fikih Islam kepada beberapa bagian, itu ada orangnya, ada harta, ada kewajiban umum dan kontrak khusus dan juga lain-lainnya. Susunan seperti ini sengaja diperkenalkan hendak mengubah hukum Islam pada hukum Romawi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan topik bahasan serta pembagiannya yang digunakan dalam sistem perundang-undang Islam. Wolford melakukan hal yang sama terhadap Al-Quran dengan membagi Quranic Studies menurut ketentuan berikut. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip penafsiran. Itu ada tafsiran Masoreti, selanjutnya ada tafsiran Hagadi, dan selanjutnya ada penafsiran Halaki, dan juga ada retorika dan simbol perumpamaan. Yang keempat itu ada tuduhan orientalis terhadap penyesuaian terhadap penyucian dalam satu artikel Ensiklopedia Britannica tahun 1891. Noldek, tokoh orientalis, menyebutkan banyak-banyak kekeliruan di dalam Al-Quran karena katanya kejahilan Muhammad tentang sejarah agama Yahudi dan juga adanya tuduhan Noldek mengenai kesuburan negeri Mesir dan juga mengenai membanjirinya Sungai Nil adalah karena sebagian daerah sumber utamanya karena adanya perbedaan cuaca atau curah hujan
seperti yang telah dibuktikan oleh pakar lingkungan. Namun mari kita singkirkan terlebih dahulu akan mengenai hal ini, dan mari kita lihat dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 49 yang artinya, kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia akan diselamatkan, dan di masa itu mereka memeras anggur. Sudah dijelaskan di atas tadi di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 49 ini tidak ada penyebutan kata hujan dalam ayat tersebut. Mungkin itu untuk bab 18, selanjutnya bab yang ke-19 itu mengenai tentang beberapa motivasi orientalis dan kajian subjektivitas. Yang pertama itu ada menggunakan analogi Yahudi. Sebelum membicarakan orientalisme, penulis ingin mengangkat satu pertanyaan yang memakai analogi pandangan Yahudi. Dapatkah seorang ilmuwan yang antisentrisme dikatakan tidak memiliki atau tidak memihak ketika mengkaji dokumen mereka, seperti perjanjian lama atau gulungan kertas laut mati? Apapun keputusan yang diberikan, maupun positif ataupun negatif, hendaknya juga diterapkan pada kalangan orientalis. Seharusnya berlaku jujur saat melakukan pembedahan terhadap ajaran Islam. Yang kedua itu ada tindakan balas kaum muslimin. Seorang orientalis dan penipu kaum muslimin, kita akan mengambil studi kasus selayang pandang dalam karyanya Origin of Muhammad, Yuris from Dance. Saat menulis terhadap tulisan itu, jika sekarang kita bisa memahami hukum Islam, itu adalah berkat jasanya Snake Horgen. Siapakah itu? Dia adalah seorang orientalis penggagas agenda penipuan terhadap komunis muslim Indonesia untuk menerima sistem eksploitasi pemerintahan jajahan pada masa jajahan Belanda. Adapun yang ketiga itu ada pencarian untuk tidak berat sebelah. Sikap kita untuk tidak memihak dalam studi modern dalam bentuk buku Covering Islam menurut Edward, menyingkapi sensasi politik dan media yang disajikan terhadap komunis barat tentang Islam yang direkayasa. Islam itu dijadikan kambing hitam saja, atau yang disiapkan pakai dalam fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang tidak disetujui oleh barat ini. Untuk buku The Histories of the Quranic Text ini sudah cukup. Selanjutnya ada buku mengenai rekonstruksi sejarah Al-Quran pada lampiran 1 dan 2 mengenai pembahasannya, penghafal dan pembacaan Al-Quran. Ini memang merupakan salah satu tradisi bangsa Arab yang sangat menonjol ketika Al-Quran diwahyukan lewat tradisi ini. Keseluruhan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW ini telah dipelihara dari kemusnahan Al-Quran sendiri, memberikan rongsongan senada kepada pembaca-pembacanya dan juga penghafalnya. Menurut sejumlah sarjana muslim, permulaan wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 dalam khazanah literatur Islam. Selain tajwid, terdapat beberapa istilah yang lazim digunakan untuk merujuk ilmu spesifik pembacaan Al-Quran, yaitu yang pertama ada tartil. Tartil adalah merujuk kepada pembacaan atau pembaca secara cermat dan juga perlahan-lahan. Adapun yang kedua itu ada tilawah. Tilawah itu adalah membaca secara tenang, berimbang dan juga menyenangkan.
Yang ketiga ada qiraah. Qiraah itu membaca dengan tekanan pada nada tinggi dan juga nada rendah dan juga sebagainya. Yang kedua ada terjemahan Al-Quran. Salah satu cara bagi kaum muslimin yang non-Arab yang tidak bisa berbahasa Arab untuk memahami Al-Quran adalah lewat jalur terjemahan kitab suci dalam bahasa mereka. Tetapi apakah Al-Quran yang menyatakan dirinya itu diturunkan dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan dalam mengenai berbagai bahasa, dan Arab merupakan suatu masalah yang telah menimbulkan kontroversi dan juga berkepanjangan dalam masalah Islam. Permasalahan Al-Quran barangkali meski dilacak di dalam Al-Quran itu sendiri dan juga fenomena Islam yang di awal memang benar bahwa Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab seperti yang diklaim kitab suci itu. Dalam kesempatan ini tetapi pewahyuan dalam berbahasa Arab itu juga mesti diselaraskan dengan doktrin lainnya tentang universalisme Islam. Risalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang Arab saja. Mungkin menerjemahkan Al-Quran yang awalnya bahasa Arab ke dalam bahasa yang lainnya diperbolehkan dengan dalil gitu. Karena Al-Quran ini bukan hanya untuk orang Arab saja. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada Al-Quran tafsir. Al-Quran ini berasal dari kata fassara yufassiru tafsiran, yang artinya bisa menjelaskan, bisa menerangkan dan juga menyingkapi. Sinonim untuk kata tafsir ini adalah kata syarah dan atau juga ta'wil. Nah, selanjutnya itu bagian lampiran. Yang kedua ada sarjana barat dan juga Al-Quran terjemah dan suntingan Al-Quran. Perhatian ilmiah kesarjanaan barat. Adab Al-Quran bermula dengan kunjungan Petrus pada perempatan kedua abad ke-12 Hijriah, yang dia membentuk atau membiayakan tim penerjemah yang ditugaskan untuk menerjemahkan serangkaian teks Arab yang secara keseluruhan merupakan pijakan ilmiah. Bagi para nasionalis Kristen yang berurusan dengan Islam, hasil kerja tim tersebut dikenal sebagai Collinal Corpus. Kemudian tersebar luas, namun dikabarkan bahwa penerjemahan Koloni Corpus ini terdapat banyak kekeliruan yang mana telah mengubah makna original kitab suci itu dengan menyelaraskannya kepada konsep-konsep Latin. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dua buku tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.